Bahagia Mas Iskandar dan Mbak Hani, yang berbahagia pula keluarga besar Bapak Saifuddin dan keluarga besar Bapak Sono, yang kami muliakan, para ahli, para ulama, yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta para perangkat, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang sudah kepanasan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Mas Iskandar dan Mbak Hani yang sangat berbahagia yang kami hormati, Bapak Ibu keluarga besar Bapak Sono dan Bapak Saifuddin, saya itu niat kesini itu dalam rangka mengayuh bagio besang. Tiba sampai di sini, jerekon misi tausiah. Lan iki jerekon pasrah penganten tausiah baik. Alhamdulillah pasrah penganten diayahi dening Pak Kades. Alhamdulillah. Lebih bahagianya lagi, tadi Pak Kades diminta pakai bahasa Indonesia. Lah kan bahagia banget ngaten nggih. Sebab angger kula matur nganggo bahasa Jawa niki namung ketungkul mikir tok, ki apa maning bahasa Jawane ngaten nggih. Alhamdulillah bahagia sangat ngaten nggih. Yang bahagia selanjutnya alhamdulillah akad nikah berjalan lancar, Mas Iskandar dan Mbak Hani, dan tadi sudah mendapatkan, ini yang lebih membahagiakan lagi, sudah mendapatkan tausiah saking Pak Kades minangka mewakili keluarga pengantin kakung. Lebih bahagia lagi nih Bapak Ibu, sudah mendapatkan tausiah yang sangat panjang tadi dari Bapak yang mewakili keluarga pengantin putri, sehingga saya sebagai anak muda tahu diri dan harus bijak. Tausiah ini sangat singkat, insya Allah Bapak Ibu insya Allah nggak sampai 5 menit. Ngaten nggih Pak Bu? 5 menit napa 11 menit? Setengah jam. Ibu Saifuddin setengah jam nggih. Kula 5 menit mangangger kula pun ramungan, Bapak Ibu sami wangsul kali kula sareng nggih Bapak Ibu nggih. Ibu Saifuddin tasih teng mriki ngaten nggih. Bapak Ibu singkat saja bahwa karena tadi sudah panjang lebar, saya yang paling beda. Pertama, an-nikahu nisfuddin, cukup itu saja. Nikah itu napa nggih Pak Kades? Separuh agama. Artinya Mas Iskandar dan Mbak Hani, jenengan itu nggak mungkin jadi laki-laki yang sempurna tanpa Mbak Hani. Mbak Hani juga demikian, nggak mungkin jadi perempuan yang sempurna tanpa Mas Iskandar. Yang kedua, makna nisfuddin. Kalau ketika kemarin sebelum menikah ada istilah engkaulah wanita paling cantik di muka bumi ini, bohong Mbak nggih Mbak Hani niku nglomboni iya ora Mas, aku takon ndang Mas Kandar iya ora ana sing lebih ayu ora wis nyong lah sing lebih ayu lah akeh Pak domai Pak Kades ngaten nggih ada yang lebih cantik gini mboten. Saya tanya sama istri saya, ada yang lebih ganteng nggak dari saya? Banyak. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Mas Iskandar dan Mbak Hani. Jadi kalau kemarin ada ungkapan yang seperti itu, tapi hari ini dibalik. Mbak Hani itu wanita yang banyak kekurangannya. Mbak Hani juga begitu. Mas Iskandar ini laki-laki yang banyak banget kekurangan, tapi tidak ada yang mampu menyempurnakan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala
kecuali Mas Kandar. Jadi kekurangannya Mbah Hani nggak bisa disempurnakan sama Pak Kades, nggak bisa disempurnakan sama Pak Bau, nggak bisa. Begitu juga Mas Kandar, kekurangannya yang banyak banget nggak bisa disempurnakan oleh istri saya, oleh istrinya Pak Kades, nggak bisa. Yang bisa menyempurnakan hanya Mbah Hani. Artinya kalau ada apa-apa rausah diupload nang status Facebook. Ngaten nggih. Ana kekurangane. Hari ini pagi ini aku nyuci dhewe, bojoku wis mangkat maring PT. Nah, bukan seperti itu. Nggih. Jadi ada kekurangan di dalam rumah, cukup buat berdua. Yang kedua, singkat nggih. Pinten Bu, 5 menit sampai 3 menit nggih. 2 menit mana insyaallah ngoten nggih. Yang kedua, menikah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan mitsaqon ghalido. Di Al-Qur'an itu cuma 3 kata atau frase mitsaqon ghalido, cuma 3. Hanya 3, berarti ini penting banget. Sementara dalam arti bahasa Indonesia, mitsaqon ghalido itu artinya perjanjian yang agung. Jadi ada 3 mitsaqon ghalido di dalam Al-Quran, yang satu khusus buat pernikahan. Bapak Ibu, kenapa menikah itu disebut dengan mitsaqon ghalido? Sebab hakikat menikah Mas Hani sama Mas Kandar sama Mbak Hani tadi saat bapaknya Mbak Hani mengucapkan angkah tuka bibinti, pakai bahasa Arab mau bahasa Jawa makin ini bahasa Indonesia nggih. Saat bapak tadi Pak Wali menyampaikan, saya nikahkan dan saya jodohkan engkau dengan Hani anak saya, itu artinya Mas Hani, Mas Kandar, Mas Kandar, hari ini urusan surga kowe tak serahna maring kok. Ngaten nggih? Jadi mitsaqon ghalido, akad nikah itu pasrah surga dan pasrah ridhoning Gusti. Kalau dulu atau kemarin tadi sebelum akad nikah, keridhoan Mbak Hani tergantung keridhoan Bapak Ibu. Sekarang berubah. Kalau dulu kemarin tadi sebelum jam 9 nggih, keridhoan surga Mbak Hani ada di telapak kaki Ibu. Sekarang surganya Mbak Hani tergantung Mas Kandar. Tapi Mas Kandar tetap surganya ada di Ibu. Sehingga tugas Mbak Hani yang paling utama adalah mensukseskan Mas Kandar berbakti kepada Bapak Ibunya. Ini hal yang kalau tidak disampaikan menjadi hal pokok yang keretakan rumah tangga itu dimulai, yaitu dari sini. Karena tidak memahami hakikat angkah tukar, tidak memahami hakikat pernikahan, sehingga tanggung jawab besar sekarang ada pada Mas Hani adalah bagaimana Mas Kandar ini, tanggung jawab Mas Kandar hari ini adalah yang terbesar, bagaimana Mbak Hani itu bisa mlebu surga. Nek biyen nek mau mlebu surga, nek tanggung jawab bapak ibune, saiki tanggung jawab Mas Kandar. Itu mitsaqon ghalido. Yang ketiga, dalam Al-Quran potongannya saja ada kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri dengan secara yang ma'ruf. Biasanya Pak Kiai nek bicara wa ashiru bergauli
urusannya mung ranjang. Padahal makna kalimat ini jauh lebih dalam dari hanya sekedar urusan ranjang. Urusan ini ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini punya makna bahwa laki-laki itu yang bertanggung jawab, yang tugas cinta, tugas sayang, tugas apa itu bukannya laki-laki. Laki-laki itu tugasnya tanggung jawab. Kok kudu mlebu surga, itu urusannya laki-laki. Urusannya suami. Sing cinta sapa? Dalam ayat yang surat Ar-Rum ayat yang ke-21 itu ada sambil cuplikannya saja. Litas kunu ilaiha, tas kunu kepada laki-laki agar engkau tentram ilaiha di dalam pelukan istri. Jadi Bapak Ibu, saya terjemahkan ini kalau litas kunu ilaiha agar engkau tentram, itu maksudnya suami. Ilaiha di dalam pelukan istri. Berarti istri itulah yang menumbuhkan kecintaan, yang menumbuhkan kasih sayang, yang menumbuhkan ketentraman di dalam rumah. Empat aja. Insya Allah 4 ini sudah mbahnya urusan rumah tangga. Pertama saya ulangi, disebutin ya, tetap bagaimanapun Bahani punya kekurangan, Mas Kandar punya kekurangan, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan kekurangan itu kecuali panjenengan berdua. Yang kedua, napa Bapak Ibu? Mistakon Lolito. Coba monggo suami ya, mistakon Lolito, perjanjian yang agung. Suami itu menerima limpahan surga. Maka Bapak Ibu yang punya putri ini buat ibu-ibu nggih sama bapak-bapak, bukan buat Mbak Hani dan Mas Kandar, tapi buat Bapak Ibu. Jadi nanti kalau panjenengan badhe mendhet mantu digolek sing kira-kira peyeng gawa maring surga. Aja mobilnya kinyis-kinyis langsung diterima. Awon ngenten kados niku nggih. Begitu parkir jeng, wis terima baik, sudah seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Mintakan yang ketiga wa asyiruhunna bil ma'ruf, tanggung jawab suami terhadap istri. Yang keempat, litaskunu ilaiha, setianya istri terhadap suami apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya. Istri punya tugas menenteramkan jiwa hati suami dan juga menenteramkan keluarga. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa nggih. Insyaallah 5 menit nggih Bapak Ibu nggih. 5 menit lah. Doa kepada wabil khusus kepada Mas Kandar dan Mbak Hani, dan secara umum kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang sudah lama menikah terasa seperti pengantin baru nggih. Nggih Bapak Ibu nggih, siap nggih? Sing wis nini kaki-kaki ya rasa pengantin baru ngoten. Ala hadiliyah al-qadisah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dan kabulkan doa kami. Terimalah dan kabulkan amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah dan kabulkan serta terimalah taubat kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lahumma. Allahumma barik lahumma. Allahumma barik lahumma. Wa jama'a bainahuma fi khairin. Wa jama'a bainahuma fi khairin. Wa jama'a bainahuma fi khairin. Allahumma alih baina qulubina. Allahumma alih baina qulubaihina. Kama Allah baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Kama Allah baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah. Kama Allah baina Ali wa Fatimah. Kama Allah baina Yusuf wa Zulaikha. Kama Allah baina Adam alaihi salam wa Hawa. Innaka anta mu'alliful qulub. Ya Allah, ikatkanlah kedua mempelai dengan ikatan karena cintamu kepada mereka berdua, ya Allah. Sebagaimana engkau mengikat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatu al-Khadijah. Sebagaimana engkau mengikat karena cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana engkau telah mengikat karena cintamu, ya Allah, kepada Nabi Yusuf wa Zulaikha. Sebagaimana engkau mengikat karena cintamu, ya Allah, kepada Adam dan Hawa. Innaka anta mu'alliful qulub. Rabbana hab lahuma auladan sholihin yad'una lahuma. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana ja'alna muqimah sholat wa min dzurriyyatina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anjil alaina wa anjil alaihima munzalan mubarakan wa la tunjil alaina wa alaihima munzalan ghaira mubarak. Innaka anta khairul munzilin, ya Allah. Turunkanlah kepada kami, kepada mereka berdua, ya Allah, rezeki yang penuh berkah. Rizki yang penuh berkah, ya Allah. Dan jangan engkau turunkan kepada kami dan juga kepada mereka berdua kecuali rizki yang engkau berkahi. Innaka anta khairur raziqin. Innaka anta khairur raziqin, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami, kepada mereka berdua, ya Allah, keturunan yang solih, keturunan yang solehah, yang mampu mendoakan kami dan mampu mendoakan mereka berdua, ya Allah. Sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka antas sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Mas Kanggar dan Mbak Hani
Ibu dan Bapak Saifuddin, serta Ibu dan Bapak Soto, Bapak Kades, Bapak para alim ulama hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan tidak melebihi batas waktu 5 menit ya. Dan mudah-mudahan bermakna buat kita semuanya, memperbarui kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.